Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kalian ya. Namun saya tetap bekerja guys. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi speedometer ya, speedometer pada Scoopy yang mati ataupun tidak berfungsi ya guys. Nah, mungkin dari kalian semua ada banyak yang tahu, tapi banyak juga yang kurang paham ya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman guys. Fungsi dari jarum speedometer mungkin banyak yang sudah paham ya. Namun di sini saya akan tetap membahas, yaitu salah satunya untuk sebagai pengukur kecepatan ketika pengendara itu mengendarai laju kendaraannya ya. Nah, di situ fungsinya. Oke, ada 3 hal penyebab untuk jarum speedometer ini tidak bergerak atau tidak berfungsi. Salah satunya yang utama itu di gearbox. Di gearbox itu bagian roda depan ya guys. Terus yang kedua di kabel speedometer, dimana kabel speedometer itu berfungsi untuk menghubungkan ya dari gearbox menuju ke speedometer. Dan yang ketiga, atau mungkin memang benar-benar speedometernya ini rusak, tetapi itu kemungkinan kecil guys. Nah oke, kita coba untuk melakukan pengecekan ya. Langkah awal yang harus kita lakukan guys, langkah utama kita putar dulu rodanya ya. Kalau ada temannya bisa untuk membantu ya. Berhubung ini sendiri, kita ganjal pakai kursi guys. Nah, seperti ini. Ketika nanti roda saya putar, itu seharusnya jarum bergerak ya. Seharusnya kalau kabel speedo tidak bermasalah, itu seharusnya bergerak. Tapi kalau speedometer sama gearbox ini bermasalah, itu kemungkinan besar ya, dan sudah dipastikan jarum tidak akan bergerak. Ini roda saya putar ya guys, nanti bisa dilihat pada speedometer ya. Oke, ini saya putar rodanya. Gerak enggak ya? Ini roda berputar ya, tapi terlihat jarum speedo tidak bergerak ya. Terus langkah yang harus kita lakukan ya, yang pertama ini guys, ini termasuk yang kedua ya. Yang pertama itu langkah untuk melakukan pengecekan bahwa benar-benar speedometer itu tidak rusak. Langkah utama kita mengeceknya di sini. Ini ada apa ya, modal pengancing ya, kita dorong ke dalam, kita tarik guys, seperti ini. Ini jarum sih, kabel speedometer kelihatan rusak ya. Nah seperti ini kelihatan rusak. Kalau masih belum yakin kabel ini rusak atau tidak, kita tinggal colokkan ya, colokkan obeng main atau jenisnya sebuah kawat bahwa benar-benar gearbox ini juga tidak bermasalah. Kita masukkan di sini, ada sebuah beratnya pasangannya ini ya. Nah di sini kita masukkan seperti ini. Nah kita lihat ya, ini obeng ikut berputar, berarti gearbox tidak bermasalah. Bermasalahnya hanya di kabel speedo ya, kabel speedonya rusak. Oke, langsung kita coba lepas. Kalau saya nggak usah ambil rebet, kita tinggal lepas di bagian sini saja ya. Ini kalau ada pakai obeng cekpol atau obeng kecil seperti ini ya. Kalau pakai obeng plus yang panjang itu susah ya, sudah seperti itu. Oke, kita lepas ya guys. Oke, setelah ini bisa terlepas ya, kita tinggal kendorkan
Nah seperti ini guys, pakai tang ya. Oke, sekiranya sudah gampang, mudah, kita pakai tangan juga bisa ya. Nah seperti ini ya, ini sudah terlepas, kita tinggal tarik ke bawah guys. Oke, sebelum menarik ke bawah kita harus ingat-ingat dulu kabel ini masuknya ke pengait mana ya. Ini sebagai pengaman ya guys, sebagai pengaman. Nah seperti ini ya, kita tarik ke bawah. Oke, nah seperti ini. Ini kabel dipastikan memang benar-benar terputus ya, seperti itu. Kita tarik. Nah tuh, ini ujungnya masih nempel ya, berarti ini bang benar-benar terputus ya guys, seperti itu. Oke, untuk kode part number speedometer ini seharusnya pakai kalau tidak salah K44 ya. K44 ini seharusnya pakai K44, tapi kalau memang saya sendiri juga beli adanya KVY ya. Kalau mau belandrek itu pakainya KVY saja, jangan pakai KVB. Punya Vario itu kalau tidak salah ya, seingat saya sudah saya bandingkan itu kabelnya agak pendek dikit, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja pasang guys. Seperti ini. Kita kembali lagi, dipasangnya seperti ini ya guys. Kita ingat-ingat. Guys, kita lihat ya, kita dorong dari bawah terus seperti ini. Oke, kita tinggal pasang ya guys. Ini agak susah untuk buat megang kameranya ya, karena tidak ada kawan guys. Oke, guys, kita nanti kencangkannya pakai tang. Kita putar terus sampai mentok ya guys. Kalau dirasa sudah cukup, kita tinggal teruskan pakai tang. Oke, kita tinggal pasang yang bawah. Udah ya, ini kita pastikan posisinya ini masuk ke dalam pada gearbox ya, seperti ini guys. Oke, ini saya putarkan, kamera bisa lihat di speedometer ya, gerak ya. Ini jarum bisa diperhatikan ya, nanti bergerak atau tidak. Saya putar rodanya ya. Ini kan, ini kelihatan bergerak, berarti memang benar-benar permasalahannya hanya di kabel speedometer ya. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan serta berbagi pengalamannya saya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.